bersama-sama acara pengajian malam ini bibarakatil hadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. A'udzubillahi Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin Alhamdulillahirrahmanirrahim. arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa Budu wa iyyaka ya nasta'in ihdinas nasta'in ihdinas siratal siratal mustaqim. mustaqim. Siratal Siratal ladzina an'amta ladzina alaihim an'amta ghairil alaihim. maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Amin. Untuk guru-guru kami tercinta, wabil khusus Habibi Al-Mahbub, Zainal Abidin, Abah Suryalaga, Mbak Soleh Darat, Bibarakatil hadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Amin. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, agar ini juga menjadi keberkahan untuk semua keluarga kami dan anak turun kami beserta keluarganya, kedua orang tua kami, kakek nenek, semua leluhur kami, ya Allah ya Rahman ya Rahim. Al-Fatihah. Iya. A'udzubillahi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin Alhamdulillahirrahmanirrahim. arrahmanirrahim maliki Maliki yaumiddin. yaumiddin. Iyyaka na'budu wa Na'budu wa iyyaka iyyaka nasta'in nasta'in ihdinas ihdinas siratal siratal mustaqim mustaqim. siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Dan juga menjadi Amin, amin. keberkahan buat semua yang menjadi amanah kami sekeluarga, ya Allah. Amanah di hadapan-Mu, amanah di pekerjaan kami, amanah di keluarga kami, amanah di masyarakat, bangsa, dan negara, ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Dan wabil khusus amanah kami sekeluarga untuk mencintai Quran, mencintai Kanjeng Nabi, mencintai keluarganya. Seluruh umatipun Kanjeng Nabi Muhammad SAW dan bumi tanah air Indonesia yang tercinta ini, ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, beserta seluruh isinya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Monggo Mbak Habib. Oke. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin sayyidina wa habibina wa qurrati a'yunina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Yang saya hormati rekan-rekan semua, teman-teman semua, alhamdulillah pada malam hari ini setelah libur kira-kira 4 kali kalau nggak salah ya. Iya, Bib. Waduh banget liburnya kok, Bib. Yo rapuh, ya kan? Jadi kita masuk ke ayat Dzalikal kitabu la raiba fihi. Ya, saya terangkan. Dzalika itu istilahnya itu isim isyarah atau kata benda penunjuk gitu ya. Nah, dzalika itu artinya itu. Nah, jadi ini kalau secara sederhananya dzalikal kitabu, kitab itu gitu ya. La raiba fihi, itu tidak ada keraguan di dalamnya. Nah, oleh para ahli tafsir ini, dzalika itu ditafsirkan ini. Maksud enggak, Kak? Saya Bib. Ulangi, Bib. Jadi dzalika itu that. Tapi ditafsirkannya this. Oh, Ini, oke. Ya, ngerti ya? Jadi Ya. secara bahasa dzalika itu artinya itu gitu. Ditafsirkannya hadza, ini gitu. Oke, itu para ahli tafsir ya. Dzalika, ini kitab, jadi kitab ini gitu. La raiba fihi, tidak ada keraguan di dalamnya. Nah, lalu Kiai Soleh Darat mengatakan utawi mengkono alif lam mim iku kitab kang ora ana padha mamang sekabehane wong kang duweni. Jadi apa? Alif lam mim itu adalah kitab ya yang tidak ada keraguan, mamang keraguan semuanya ya. Wong kang duweni akal. Jadi Al-Quran bagi orang yang memiliki akal itu tidak ada keraguan di dalamnya. Jadi bahasa Jawanya kan susunannya agak kacau, jadi pelan-pelan ya. Iya, Bib. Nah, jadi iku kitab kang ora ana padha mamang sekabehane wong kang duweni akal yen setune iki kitab, bahwa ini kitab yang dibaca Nabi Muhammad adalah kitab dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak ada keraguan ya, para sahabat seperti itu bahwa Al-Quran itu tidak ada keraguan gitu. Jadi orang Islam percaya gitu.
terutama orang yang memiliki akal gitu ya. Nah, ora saking kagaweane Muhammad dhewe. Jadi bukan karya Muhammad itu sendiri. Jadi Quran itu bukan karya Nabi Muhammad sendiri gitu ya. Tapi Al-Quran itu memang betul-betul wahyu dari Allah Subhanahu wa Wa Ta'ala. ta'ala. Utawi iki kitab kang den waca Muhammad iku ora ana padha mamang manungsa kabeh kang padha anduweni akal sempurna. Jadi sekali lagi ditegaskan oleh Kiai Solain Darat bahwa kitab yang dibaca oleh Nabi Muhammad SAW itu tidak ada keraguan di dalamnya bagi manusia yang memiliki akal sempurna. Setuhune iki kitab iku saking Allah Subhanahu wa taala ora saking gaweane Muhammad dhewe ora gitu. Tegaskan lagi. Jadi kitab ini bukan sekali lagi bukan karya dari Nabi Muhammad itu sendiri gitu ya. Nah, lalu lanjutannya apa? Utawi iki makna loro. Di sini ada makna dua ya. Sepisan yang pertama, stune iki ayat kalam khobar. Jadi ini ayat itu termasuk kalam khobar. Ngerti tidak kalam khobar itu? Jadi pernyataan informasi kalam khobar itu, tuturan informatif. Jadi ayat ini itu adalah dikategorikan ayat apa? Kalam informatif atau kalam khobari. Yakni artinya apa? Aweh roh Allah Subhanahu wa taala sedune manungsa kabeh iku ora ana padha mamang yen setuhune iki kitab Quran itu saking Allah Subhanahu wa taala ora saking Muhammad dhewe. Anapun anane musyrikin utawa Yahudi utawa Nasrani ora padha ngandel balik padha mamang moko iku ora den wilang-wilang krana dudu insan sempurna akali. Jadi pertama Mbah Soleh Darat itu mengatakan bahwa orang Nasrani maupun orang Yahudi itu tidak bisa dikategorikan akalnya sempurna gitu kan. Ya, itu menurut Mbah Soleh Darat. Akal itu gak dihitung akal sempurna gitu. Nah, orang Islam itu dianggap akalnya Sempurna. dan kata-kata tadi itu memberikan informasi bahwa apa namanya apa yang dibaca oleh Nabi Muhammad SAW itu adalah benar-benar wahyu dari Allah Subhanahu Wa Taala, bukan buatan Nabi Muhammad sendiri, gitu kan? Ya, Iya, clear ya? clear. Ya, kepindo yang nomor 2, utawi stune iki ayat kalam insya'i. Lah, iki ayat juga dikategorikan kalam insya'i. Jadi saya terangkan dulu begini Kak, biar kamu nggak bingung. Ya. Jadi intinya begini Kak, istilahnya ada pernyataan kalau teori Austin itu mengatakan begini, tuturan itu ada dua macam, ya. Yang pertama kalam khobari, yang kedua kalam insya'i. Kalam khobari itu apa? Pernyataan yang mengandung benar salah. Obari. Khobari atau informasi. Jadi sebuah informasi itu, misalkan saya mengatakan, oh Jakarta terang misalnya gitu. Atau kamu mengatakan Jakarta itu terang gitu. Itu namanya kalam khobari, Kak. Karena pernyataan itu mengandung unsur benar salah. Oke? Lanjut. Nah, kalau insya itu sebaliknya. Kalau insya itu tuturan yang tidak mengandung benar salah, Kak. Terus opo? Nah, pemerintah itu kan tidak ada benar salah. Informatif. Bukan pemerintah. Oh. Nah, kalau berdirilah kamu, pernyataan itu tidak dikategorikan benar salah, gitu loh, Kak. Karena tidak Hmm. melukiskan fakta, gitu loh. Ya, 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 ya. Paham nggak? Masuk, masuk. Paham? Jadi ada tuturan itu melukiskan fakta, ya itu artinya dikategorikan benar salah gitu loh Kak. Tapi ada kalanya tuturan itu tidak untuk menggambarkan benar salah gitu loh. Hmm? Perintah, Bib ya. Hmm. Berjanji gitu loh. Hmm. Oke? Ngerti Ya, maksud ngerti. tuturan itu ada dua macam, gitu. Tuturan informatif atau kalam khobari, yang kedua kalam insya'i itu. Yang di situ tidak mengandung benar dan salah gitu loh. Oke, clear ya? Clear.
Nah, yang kepindo itu utawi setuhune iki ayat kalam insya'i, maka itu dikategorikan kemudian kalam insya gitu. Atau bahasanya Austin itu performative utterance gitu. Austin sopo toh? Aku ora ngerti yo. Orang ngerti, ini orang-orang Inggris sana lah, ya. Oh, Jadi kalam insya itu kalam yang menunjukkan, tidak menunjukkan benar, benar salah gitu, ya. Maknanya nahi, ya, artinya itu melarang gitu. Tegese ojo ono podo mamang sira kabeh stune iki kitab kang den waca Muhammad iku saking Allah Subhanahu wa taala. Artinya kita disuruh percaya gitu loh, bahwa apa ya, yang disampaikan itu berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. wa ta'ala. Jadi arti apa Dzalikal Kitabul La Raiba Fihi itu terbagi menjadi dua, satu kalam insya'i, yang kedua kalam khobari. Sebagai kalam khobari berarti informasi, sebagai kalam insya'i berarti memerintahkan kita untuk percaya, tidak boleh ragu gitu kan. Oke, sampai di sini ada pertanyaan enggak Kak? Ya, aman itu. Masih aman. Hmm. Orang ahli batin berkata, utawi mengkono kitab iku perjanjian ono ing dalam alam misak wal ungkut ing dalam dunia. Alastu birobikum qalu bala. Jadi menurut orang ahli batin ayat itu tuh artinya perjanjian. Jadi ceritanya itu gini ya, ceritanya itu gini. Jadi sebelum manusia itu diturunkan di alam bumi, di bumi ini gitu ya. Ya, jadi angendika ahlul batin, orang ahli batin, ya orang ahli batin mengatakan, orang ulama hakikat mengatakan, utawi mengkono kitab iku perjanjian ono ing dalam alam isak gitu. Tak ceritanya begini, alam isak itu. Ya, Jadi manusia itu sebelum terlahir di dunia gitu, Allah Subhanahu wa taala telah mengeluarkan anak-anak manusia semua dari surga Adam waktu itu ceritanya. Nah, ketika itu ditanya, alastu birobikum, bukankah aku ini Tuhanmu gitu. Paham enggak? paham. Terus, Itu lah mereka semua itu apa namanya menjawab qalu bala syahidna. Mereka berkata, iya, kami bersaksi gitu. Jadi manusia itu sebelum diturunkan di alam bumi, apa di dunia ini di sana gitu loh Kak. Itu sudah berjanji bahwa Allah Subhanahu wa taala itu adalah Tuhan gitu loh Kak. Nah, itu namanya perjanjian itu ada di alam misak. alam apa, Bib? Alam misak, alam perjanjian. Oke. Oke. Jadi sebelum menungso turun itu sudah dikasih kesaksian seperti itu gitu. Oke, clear? Lanjut dulu, Bib. Izin, Bib. Nah, Izin, Bib. ah, Yang namanya manusia di sini dulu itu kita satukan dulu, Bib. Aku nanti kayak terlambat pula kan, tah mana belum jelas segala macam. Yang namanya manusia di sini itu dari apa aja, Bib? Karena yang aku dengar baca di Quran itu, yang perjanjian sama Allah itu ruh kita gitu, bukan manusianya gitu. Makanya ya, aku nanya dulu manusia ini di mana gitu. ya manusia sebelum ada di dunia ini gitu kan, masih di alam sana gitu. Berarti ruhnya berarti. Ya ruhnya itu gitu. Ah, Jadi oke, siap. ngomong Lanjut. manusia itu kan, jadi kalau kita sadari yang jadi apa ya, hitopnya atau yang diajak bicara oleh Tuhan itu kan bukan tubuh kita. Betul. Nah itu, jadi masih di sana lah, masih berupa roh gitu, ya kan? Oke, siap. Lanjut, Bib. Nah itu seperti itu. Jadi ditanya itu, alastu birobikum, apakah aku ini bukan Tuhanmu gitu. Manusia semua jawab waktu itu gitu. Ya, qalu bala syahidna itu. Itulah Hmm. perjanjian gitu. Betul, Makanya betul. kan kita itu diceritani kemarin itu kan Kak, Ya, bahwa manusia itu jadi ibaratnya saya pernah jelasin, ingat nggak kamu bahwa dunia itu kan bukan asalnya kita gitu kan. Jadi asal kita itu kan, kalau menurut saya Abdul Qadir Jalani kan ada 4 tahapan itu kan. Ada alam ketuhanan, ya alam lahut gitu, alam jabarut, alam muluk, kemudian alam syahadah, alam nyata ini gitu kan, 4 tahapan itu kan. Ya, inilah tempat tanah kelahir apa tanah kita aslinya gitu. Jadi kita itu adalah spiritual being gitu kan, paham nggak? ya betul. Nah, saat itu gitu, ya kan. Nah, lalu kemudian diturunkan ke alam dunia, kemudian roh itu kata Syekh Abdul Qadir Jalani terikat dengan tubuh kita gitu. Paham enggak? Ya, Sehingga apa? Sehingga melalaikan perjanjian itu gitu loh, Kak.
Maka oleh Allah Subhanahu wa taala diturunkan kitab suci gitu, kitab samawi itu dalam rangka apa? Mengingatkan tempat negeri kita yang asli itu, Kak. Hmm. Maksud ya. So, Nah, Biar gak lupa asal ya Mbak Habib ya. tidak lupa asal. Tapi meskipun diturunkan kayak gitu juga lupa juga, masih nggak apa namanya Ya, juga gitu. Sampai ya, kemudian kayak Om Joko itu sering lupa. Gak pernah mampir dia Habib, walaupun lewat aja, cuma numpang lewat aja dia. oh gitu. Weh, iki bahas agama, orang mampir. Nah, seperti itu. Jadi diturunkan itu kan. Nah, sampai kemudian diutus nabi-nabi juga dalam konteks itu juga gitu loh, Kak. Paham nggak? Jadi ibaratnya sederhananya itu tempat asli kamu Jakarta, kamu kerja di Manado gitu kan. Nah, sama pihak kelurahan itu disurati ya kan ke Manado sana yang intinya menggambarkan kondisi Jakarta yang indah, kamu nggak juga tergoda. Akhirnya apa? Anakmu yang disuruh ke sana gitu. Dalam rangka mengingatkan itu gitu loh, Kak. Oke, clear? clear. Seperti itu. Gitu ya. Nah, ketika kita ada di alam alam laut itu adalah negeri asal kita gitu. Di situ negeri asal kita gitu kan. Lalu diturunkan ke alam Jabarut gitu, ke alam kekuasaan gitu. Di situ dikasih baju gitu. Namanya ruh ruh juga gitu, ruh sultani gitu. Turunkan lagi ke alam malakut dikasih ruh rawani, kemudian turunkan lagi di alam dunia ini dikasih ruh jismani gitu Kak. Paham enggak? Ya. Jadi boleh dibilang bahwa manusia itu makhluk spiritual yang memiliki pengalaman material gitu loh Kak. Nah, itu bagus tuh, Bib. Kalau Ya. spiritual ada pengalaman Betul, betul, material ya. cakep itu cakep itu Mbak. Cakep-cakep itu, Menarik itu. cakep-cakep itu. Nah, cuman pengalaman material ini yang seringkali melupakan status kita sebagai makhluk spiritual gitu loh Kak. Nah, besok kita akan kembali ke negeri asal kita tadi gitu loh Iya, Kak. benar, Bib. Nah, itu satu. Kedua, gitu ya. Menurut Mbah Soleh Darat, itu di dalam kitab Sir Asrarus Sholah itu diceritakan begini, bahwa manusia itu ketika seperti di hadapan hari Alastu Birobikum itu, di hari perjanjian itu ya, Hmm. pada saat perjanjian itu terbagi 4 sab gitu loh Kak, 4 barisan gitu. Menarik nih. Nah, yang Lanjut, Bib. barisan pertama itu para nabi gitu. Para rasul, para nabi, para wali gitu. Paham enggak? Nah, karena mereka posisinya di depan, mereka itu menerima perintah itu directly gitu loh, Kak. Secara Of langsung course, of course. gitu. Oke. Absolutely right. Nah, tapi barisan kedua itu para ulama gitu, Kak. Hmm. Nah, para ulama itu mengetahui perintah itu, pernyataan itu tidak secara langsung, tapi dari para nabi, para rasul gitu loh, Kak. Hmm. Ya, 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 ya. Nah, di balik belakangnya lagi itu orang-orang beriman itu gitu, orang awamnya. Hmm. Mereka tuh mengikuti ulama tadi gitu loh. Lah, si nomor papat itu, baris yang keempat itu orang Yahudi, orang Nasrani, orang musyrik itu. Mereka mendengar tapi tidak paham. Itu Itu. degradasi komentar, degradasi komen namanya, Bib. Gitu. Paham enggak? Ya kan? Hmm? Aku di ketiga sih, Bib. Aku di kedua waktu itu, Bib, rencananya sih. Hah? Aku di kedua rencananya, Bib. Rencananya Enggak, kok pertama enggak apa-apa. Rada ngeri kalau pertama, kedua Nggak usah akhirnya. gengsi juga. gitu. Posisinya seperti itu. Makanya ada bias komen ya, Bib ya. Mungkin begitu di alam dunia Hmm. juga, Bib ya. Nah, seperti itu. Jadi tahapannya itu seperti itu. Jadi apa ya istilahnya itu ya makanya Kiai Sulaiman Darat mengatakan wong-wong musyrik itu krungu nek ra paham, dengar tapi tidak tahu gitu. Nggak mau tahu juga Nah, kali, saya Bib. tanya, ibaratnya tanya orang awam ya malah tambah bingung gitu, ya kan? Bener, bener. Ya kan? Nah, orang kan susah juga itu. Ceritanya begitu kira-kira. Oke, sampai di sini paham Kak? Apa? Kayak di dunia ya, Hmm? Loh, kadang begini Kak. Manusia itu apa yang terjadi di dunia itu sebenarnya sudah pernah terjadi di cerminan. sana. Cermin Ya. gitu ya. Cerita cermin gitu ya. Jadi kalau boleh gini Kak, eh, kamu tulis ya Kak ya. Kalau orang bercermin itu kan ada doanya tuh. Allahumma Doa kama apa, Bib? asanta wa hasin khuluqi gitu.
ya kan? Yang artinya itu coba doa bercermin itu loh, Yohan, coba cari Yohan. Ya Allah sebagaimana ini ya, ini ada dua Yohan, ya. Nah, oke ya, saya terangkan ya. Nah ini ada bedanya ini loh Kak. Lihat kursorku nggak Kak? Yo, sip, mantap. Nah, ini ada kata holki dan ada Ya, kata huluki, ya. ya, Oke. Nah, nek menurut Imam Ghazali itu kata holki itu ya, itu adalah rupa lahir, physically. Nah, tapi kalau huluki itu adalah kata holk, nah, ini rupa lahir, rupa lahir fisik gitu ya. Nah, nek hulukinya itu rupa batin gitu, Hmm, paham nggak? oke. oke. Jadi Oke kayak, ya. masuk, 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 masuk. Nah, saya Fisik terangkan. dan batin ya. Ya, jadi misalkan ada ayat wakana nabi apa ada kisah penggalan tuh wakana nabi sallallahu alaihi wasallam ahsanan nasi khalqan wa khuluqa. Berarti Nabi Muhammad itu secara fisik baik, secara non fisik juga baik gitu loh, Kak. Hulk itu budi Rupa pekerti lahir. ahlak kayak kono Bib ya. Jadi akhlak itu bukan Iya. bukan bukan budi pekerti, Kak, sebenarnya, Kak. Oh, jur, Itu kayak citra batin kita, Kak. citra batin. Wah, menarik Ya, ini jadi bahasanya nih. ibaratnya ginilah, saya contoh gitu. Misalnya kita ini sudah terbiasa gitu ya, ngaji seperti ini gitu. Jadi begitu kamu lihat saya, itu iso lihat Bibsen sebagai seorang pengajar gitu ya, misalnya. Itu citra batin saya, Kak. Hmm. Paham nggak? Yang dilihat oleh akakku itu loh, Kak. Branding dong, Bib. Iya, branding. Iya, Paham iya. nggak? Jadi Tapi, bukan satelit aja yang punya citra nih Om Raka. Iya. Ya kan? Kita juga punya citra ini. nah, tapi ada juga orang yang misalkan ketemu orang gitu, misalnya kamu itu apa namanya, dulu waktu SMA gitu, tuh suka jajan nggak bayar gitu kan, misalnya. Terus ketahuan temennya gitu, Kak. Paham nggak? Nah, begitu lihat kamu itu Ya. langsung kamu lihat, Raka ini tukang ngemplang makanan gitu misalnya. Lah itu rupa batinmu. Paham nggak? Oh, Hmm? branding ya, Bib ya. Oke, Branding. Bib. Jadi, oke ya. Nah, itu kan doa bercermin gitu, Kak. Nah, pertanyaannya gini, Yohan, coba buat ilustrasi orang bercermin itu. Raka bercermin itu. Pertanyaannya gini, Yohan. Ini udah ya. Pertanyaan gini, ya kan? Nah, saat orang bercermin itu kan dia melihat, ya toh, dia melihat, ya toh, gambar ya orang bercermin, saat orang bercermin, maka dia melihat itu ya, maka dia melihat gambar dirinya di dalam cermin, ya toh. Nah itu, nah dan, dan dia juga menyadari, ya kan, dirinya yang di luar cermin. Ininya dipisah apa di luarnya ini loh, Yohan. Ini itu tidak gitu. Nah, oke, gitu kan, betul kan, Kak? Ya, Nah, kalau saya tanya, dirimu yang sejati itu yang ada di dalam cermin atau yang ada di luar cermin? di dalam lah. Yang sejati Yang sesungguhnya ada yang di luar cermin. di luar cermin. Nah, gitu. Yang ada di cermin itu adalah The other side-nya, Bib. mu, bukan sejati. Iya, Clear? clear. Nah, dunia itu ibarat cermin ini, Kak. Sekarang, ngerti tidak maksudnya? Hmm. Hmm? Dunianya yang cerminnya toh. Nah, dunia cermin. Jadi keberadaan diri kamu di dalam dunia itu posisinya itu sama dengan ini, Yohan. Ditulis Yohan. Jadi posisi apa? Posisi orang di dalam cermin itu, orang di dalam cermin itu sama dengan posisi dia di dalam dunia, gitu loh. Paham nggak? Gitu. Jadi wujud kita di Bukan dunia itu, posisi bayangannya, Bib. ayo maksud bayangannya orang itu kan. Nah, jadi apa yang ada di dunia itu sebenarnya kayak bukan sejati, yang di sini itu tidak sejati gitu loh, Kak. Paham enggak?
Nah, terus kemudian yang nomor dua, Cok, yang kedua, nah diri kita yang di luar dunia, di luar cermin itu sama dengan posisi kita di sisi Tuhan gitu loh, Kak. Di alam ketuhanan itu gitu loh. Dah, clear nggak? Maksud nggak, Kak? Lanjut, Bib. Hmm? Dalam ini Om Abraham. Jeru. Rencananya dalam ini. Kalau kitanya sejati itulah posisi kita di sisi Tuhan. Nah, di situ, Kak. Jadi diri kita di dunia itu, kalau kamu bercermin, pahamilah dari kasus belajarlah dari kasus bercermin itu loh, Kak. Saat kamu lihat diri kamu di dalam cermin itu, kamu tahu bahwa apa yang bayangan kamu yang di dalam cermin itu bukan dirimu yang sebenarnya, gitu. Itu hanya cerminan saja, gitu. Satu, gitu ya. Yang kedua, kamu sadar di yang dirimu yang di luar cermin itu yang sejati, gitu. Gitu. Seperti itu. Nah, sama sebenarnya wujud kita di dunia itu atau keberadaan kita di dunia itu sama dengan posisi kita di dalam cermin itu, gitu loh, Kak. Paham nggak? Ya. Hmm? Nah, diri kita yang ada di sisi Tuhan itulah yang di sama dengan posisi kita di luar cermin itu, gitu. Dah sampai di situ pertanyaannya apa, Kak? Pertanyaannya, Bib. Mm-mm. Sejauh ini mah aman, Bib. Jadi diri kita tuh kayak gitu, Kak. Oke. Nah, Soalnya jadi nyambung ke doa itu, Bib ya. Doa yang dalam cermin itu ya, Bib ya. nah, jadi kalau kama hasanta holki gitu ya, itu bukan merujuk pada fisik kita gitu loh, Kak. Paham nggak? Kalau fisik itu bisa macam-macam nanti, Kak. Lupa. Makanya Syekh Abdul Qadir Jalani itu mengatakan dalam kitab As-Sirril Asrar itu mengatakan bahwa apa? Allah Subhanahu wa taala itu mencipta kita ya toh, dari Nabi Muhammad gitu loh, Kak. Maka Syabdul Qadir fakhalaqa minhu gitu al arwah kullaha fi alamil laut fi ahsani taqwim al hakiki. Jadi bentuk yang sempurna itu adalah bentuk kita yang ada di luar cermin itu. Bentuk kita yang sempurna itu ada yang ada di sisi Tuhan itu gitu loh, Kak. Oke? Oke, Bib. Mulai ngebul nih. Asapnya mulai keluar nih Om Rahang. Jadi bentuk kita yang sempurna itu kan kata Syabdul Qadir Jalani pada saat kita di sisi Tuhan. Fakola kominu al arwaha kullaha fi alimil lahud fi ahsani taqwim al hakiki itu kata Syekh Abdul Qadir. Jadi bentuk yang sempurna itu di sana gitu. Nah, bentuk di sempurna itu di sana apa, Kak? Gitu. Ya tidak laki tidak perempuan gitu loh, Kak. Paham nggak sebenarnya? Iya, betul. Tidak ada warna kulit gitu. Jangan dibayangkan seperti wujud ya, Bib ya. Gitu. Paham nggak? Jadi ibaratnya ini kamu jadi laki-laki itu pengalaman material gitu loh, Kak. Betul, Bib. Setuju itu, Bib. Hmm? Misalkan Lisa jadi perempuan melahirkan hamil itu pengalaman material gitu loh. Paham nggak? Itu bukan pengalaman spiritual gitu loh. Gitu. Karena pengalaman melibatkan fisik kita gitu loh, Kak. Jadi gini, Kak. Jadi kalau di cermin itu ya, kalau kamu yang diri kamu di luar cermin itu melambaikan tangan begini, maka kamu tahu bahwa yang di luar cermin ya melambaikan tangan kan gitu. Maksud nggak? Lanjut. Tuh. Nah, kalau kamu itu di dunia itu bersujud kepada Allah, maka kamu di sana itu sujud pada Allah gitu loh, Kak. Paham nggak? Paham, Bib. Ya, posisi kamu, kedudukan kamu di sisi Tuhan itu ya kamu lihat di dunia ini seperti apa gitu loh, Kak. Oh, di dunianya belangsakan, di sananya juga belangsakan. Nah, dilirik ya, dan direken untuk, Bib. Nah, ngono iki kira-kira. Hmm? Masuk. Ngeri yo. Seperti itu. Jadi Ya, diri nih. kita diri kita di sana itu ya seperti itu gitu. Diri kita di sana kita tahu bagaimana ya kita lihat dunia kita di dunia itu macam mana gitu loh, Kak. Hmm? Jadi diri kita di dunia di sisi Tuhan itu seperti apa gitu ya. Ya Hmm. kita lihat di hidup kita itu kayak apa begitu kan gitu. Paham enggak? Hmm? Karena apa? Dunia itu cerminan kita yang di sana itu gitu loh, Kak. Kalau lagi aneh-aneh ya di sana juga lagi aneh-aneh kelihatannya, Oh Bib iya ya. toh. Wah, Ya, repot, Bib. Repot gitu, Bib. ya nang dunia iki kan kalau nek kowe cedak mbek Gusti Allah ya nang kono ya nang kene taat gitu kan. Paham enggak? Iya, Nah, nek kowe gak ora taat ya berarti kowe gak ado. Posisi kita di sana kan seperti itu gitu. masalah tuh, Bib. Masalah. Jadi kalau kamu mau tahu kedudukan kamu di sini,
Ya, seperti apa kondisimu di dunia ini gitu aja. Sederhana seperti apa kamu. Kalau kamu mau tahu diri kamu di luar cermin itu kayak apa, ya lihat aja diri kamu di dalam cermin itu seperti apa gitu loh, Kak. Cermin. Hmm. Rambutnya perang, di cerminnya perang. Oh, ngono tuh aku ya. Ngerti ya? Mm-mm. Nah, yang masalah itu begini, Kak. Yang masalah itu begini. Kamu tahu nggak apa yang di dalam cermin itu mempengaruhi kita gitu loh, Kak. Asli, Bib. Ya kan, penampilan kita gitu ya. Kita kan merubah diri kita Jadi kita berdasarkan itu cermin tersebut. kadang-kadang apa ya berperilaku itu berdasarkan apa di dalam cermin itu gitu loh, Kak. Bukan apa adanya yang di luar cermin itu gitu loh, Kak. Bener, Bib. Nah, itulah yang seringkali menjauhkan. Jadi apa yang diri kita yang di cermin itu seringkali menjauhkan posisi kita yang ada di Tuhan itu loh, Kak. Maksud nggak? Iya, Bib. Hmm? Tapi poin utamanya itu, Bib. Di sini dan di sana itu sama. Itu yang bahayanya tuh, Bib, ya. Mm-mm. Gitu loh. Makanya ada istilahnya Tuhan melihat setiap saat. Ya karena jelas-jelas ada cerminnya di sana kan, ya, Bib, ya. Mm-mm. Repot, kuy, Mas. Ini berat ini. Ramel-melu aku ya. Ya, berat ini. Menengahi Rano tuh. gesek kok, Beb. Langsung itu, Beb ya. Namanya cermin kan sama toh. Apa yang kita lakukan di sini terus sana juga gitu. Yang ngeri itu begitu tahu sejatinya ternyata itu kita di hadapan Allah, ngeri kali ya. Lagi giol-giol ternyata gitu juga. Pikirnya kita Allah maklum gitu, nggak taunya aduh ya Allah. Astagfirullahaladzim. Ramel-melu ya. Astagfirullahaladzim. Di dalam apa? Di dalam Musnad Imam Zaid itu, Kak. Saya pernah cerita itu, Bu, diceritakan itu ya. Ketika kamu sama istrimu gitu sama Lisa itu baru untel-untelan gitu, Kak. Paham nggak? Baru berhubungan gitu, Kak. Itu ibaratnya itu dikepung malaikat gitu loh, Kak. Paham nggak? Hmm. Itu sama istrimu loh, Kak. Ya. Dikepung malaikat itu. Terus Allah Nih. Subhanahu wa taala tuh melihat dari atas gitu, Kak. Ah, Keren kan? iya. Karena uang Leo Mumet kue. dikelilingi setan ya. Eh, umat. Ya diri kamu di sana itu saya ngeri, Kak. Nah di sini tidak apa-apa. Iya, iya, iya. Pak itu loh, Beb, yang bikin kita menang gitu loh, Beb. Kita, nek karena wong liya mumet ya, ngono to. Iki opo meneh gitu ya. Kayak kayak kita lagi lihat CCTV kan, Beb ya. Mm-mm. Ya toh, kelakuan bocah-bocah di kantorku ya. Mm-mm. Iki opo? Seperti itu, Kak. Jadi kayak pokoknya gini, ya fahasin huluki, ya, kamu hasan tahol fahasin huluki, kepribadian kamu itu kalau bisa tuh sesuai dengan pribadi kamu yang di sisi Iya, Tuhan itu gitu loh, Kak. iya bener, Beb. Hmm? Hmm? Setuju itu, Beb. Kalau bisa kepribadianmu di dunia ini gitu ya, itu berdasarkan wujud kita yang di sana itu, yang fi asani takwim al hakiki itu, sebaik-baik makhluk itu gitu loh, Kak. Paham enggak? Harus Jadi sadar terus ya, Beb ya. jadi bukan berdasarkan penampilan kamu gitu, gitu loh. Hmm? Misalnya kamu duit-duit banyak gitu, misalnya gitu. Ya, kamu berpenampilan tuh aja berdasarkan duitmu kui gitu loh. Maksudnya aku. Jadi penampilan kamu di dunia ini jangan berdasarkan dan apa yang kamu pahami dari dunia ini gitu loh, Kak. Tapi berdasarkan sebaik-baik makhluk itu gitu loh. Hmm? Mesti mesti sadar that God watching us. Hmm. Beb ya. Oke. Hmm. Seperti itu. Jadi bentuk kita yang di dunia ini seringkali memperdaya kita yang ada di sana itu gitu. Jadi diri kita yang sejati dan diri kita yang semu itu, ya kan? Nah, itu diri kita yang semu itu seringkali mempengaruhi diri kita yang sejati itu, Kak. Yang menyesatkan, yang menjauhkan kita dari Tuhan ya itu, Kak. Gitu kalau kamu mau tahu. Nah, kalau kamu tahu bahasa yang seringkali orang bahas itu yang disebut dengan korin itu Kak. Orin, Jin. Ya istilah ngono ku, tapi rasa gue pakai pakai jin itu enggak. Ya jadi teman kita itu ya itu. Jadi, Betul. paham enggak? Hmm. Yang itu yang keseringkali menjauhkan kita gitu. Pendamping gitu ya, pendamping. Pendamping gitu. Yo itu kan artinya jin korin tuh. Nah, ngono kuwi. Hodam, hodam gitu. Kodam. Bahasa kerennya gitu.
Nah, itu yang membuat kita seringkali jauh dari Allah Subhanahu wa taala itu. Jadi penampilanmu jadi sombong, penampilanmu jadi angkuh, Hmm. penampilanmu jadi begini, itu kan kepribadian itu kan dibangun atas pemahaman kamu atas dirimu di dunia ini gitu loh. Saya malam ini tuh mau menegaskan bahwa manusia itu memiliki dua wujud gitu ya. Wujud sejati dan wujud semu gitu. Siap, Bib. Ya. Wujud semu itu ya wujudmu di dunia itu. Sebetulnya, Hmm. Jadi banyaknya harta kamu itu tidak lalu bisa diartikan bahwa kamu itu orang mulia di sisi Tuhan. Itu belum tentu. Gitu loh. Orang yang tidak punya harta belum tentu dia jauh dari Tuhan juga gitu. Gitu loh, Kak. Clear. clear, Bib. Jadi Itu intinya clear. manusia itu ono loro lah, ono wujud sejati, ono wujud semu ya. Wujud sejati iki wujudmu nang alam donya iki gitu ya. Wujud hakikimu itu wujudmu sing ana nang Hmm. Gusti Allah sing rahasia itu. Nah, karena itu rahasia biar kita mengetahui siapa kita di situ Tuhan, maka dikasih wujud semu itu gitu loh. Paham nggak? Oke, gitu ya. Saya Masuk, lanjutin. Bib. Lanjut, Bib. Nah, dan janjeni ing ngatasé apa ana tapa ana apa ana tepi tauhid fi rububiyah lan ana tapi ubudiyah ing dalam ibadah iku ora padha mamang gitu. Malih setune iku perjanjian iku hak. Qala Allah taala ala ma'had ilaikum ya bani adam alla ta'budu syaiton innahu lakum aduwwubin wa anibuduni hadza siratul mustaqim. Betul, mustaqim. Nah, bukankah aku telah membuat perjanjian kepada kamu, wahai anak Adam? Janganlah kamu menyembah setan. Sesungguhnya dia adalah musuh yang nyata. Dan sembahlah aku. Ini adalah jalan yang lurus, gitu kan. Kata Al-Quran begitu. Nah, jadi di alam Ishak itu ada perjanjian seperti itu, gitu kan. Nah, perjanjian itu seharusnya kita pegang, gitu loh, kan. Perjanjian itu benar, gitu loh. Jadi saat kita di sana itu dijanji apakah aku itu bukan Tuhanmu itu ditanya oleh Allah seperti itu kita jawabnya iya gitu. Hmm? Tapi ketika kita di dunia ini lalu cerai-berai terikat dengan materi kita lalu kita lupa gitu loh Kak. Paham nggak? Hmm? Mengingkari perjanjiannya. Nah, gitu. Sehingga diturunkan kitab samawi gitu, juga diturunkan para nabi itu dalam rangka mengingatkan akan perjanjian itu gitu. Diperingatkan tentang tujuan hidup kita gitu loh. Paham nggak? Seperti itu. Mm-mm. Nah, nah kita diperintahkan untuk memenuhi apa? Tauhid rububiyah dan tauhid ubudiyah ya. Dalam menghamba ya kepada Allah ya, kita bersandar ya kepada Allah gitu loh Kak. Paham nggak? Nah, seperti itu. Lalu lanjutnya, hudal lil mutakin ya, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa ya. Utawi mengkono-mengkono kitab iku dadi sebab kang ora kang ana kang anuduhaken marang wong kang bakal dadi mutakin fi alam fi ilmillah. Jadi kata Kesul Darat itu Al-Qur'an itu ya adalah petunjuk ya. Al-Quran itu adalah petunjuk yang menunjukkan posisi manusia di depan Tuhannya. Oke. Nah, jadi utawi mengkono kitab iku dadi sebab kang nuduhaken marang wong kang bakal dadi mutakin. Jadi ayat itu tuh ayat Quran Al-Quran itu ya itu adalah petunjuk Allah agar kita itu menjadi orang yang bertakwa itu dalam pemahaman Tuhan, fi ilmillah dalam pengetahuan Tuhan. Yes, 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 yes. Agree about that. Jadi kita itu jadi orang bertakwa itu dalam pengetahuan Tuhan gitu, bukan dalam pengetahuan orang gitu loh Kak. Hmm? Jadi Iya, kalau betul. Setuju, Bib. ini Kak, kadang orang saya tanya, kalau kamu mau menjadi orang baik gitu, baik di sisi Allah sama baik di sisi manusia di hadapan manusia itu cepat mana Kak? Pasti cepat sama depan Allah, Bib. Kamu bercermin langsung tadi tuh. Nek mau berbuat jahat cepat mana Kak? Podo toh. Nah, gini Kak tak cerita. Jadi Nabi itu pernah mengatakan begini, barang siapa niat berbuat baik, Hmm. dia Langsung dicatat. belum lakukan, Hmm. dia sudah dikasih pahala sempurna Kak. Kayak niatnya wes langsung direken itu begitu cepatnya gitu loh Pak. Ya kan? Tapi kalau kita mau berbuat jahat itu niat berbuat jahat
itu tidak langsung dihitung gitu Kak. Sebelum dilakukan, belum Nah, dilaksanakan iya. gitu kan. Terus Ya, iya gitu loh Kak. Paham nggak? Hmm? paham. Artinya itu begini loh, bahwa untuk baik di depan Allah itu lebih cepat gitu. Hmm. Nek baik munggo manungso itu repot. Iya. Mau kamu itu sama saya baik. Syaratnya apa ya? Syaratnya nek kowe ngek duit. Iya, betul. Wah, wong apik, syaratnya apa? Nek teko nang nggon aku nggawa oleh-oleh gitu loh. Paham nggak? Jadi orang itu untuk baik di depan orang itu ada syaratnya, mesti cenderung begitu gitu loh. Hmm? Jadi kita itu mengatakan orang itu baik itu syaratnya ono gitu loh, Kak. Paham nggak? Hmm? Sesuai gak sama dia, cocok Nah, apa gitu, enggak? paham nggak? Wah, repot Jadi Om nanti. Joko ini tidur apa gimana ini Pusponegoro nih Om Jul ini? Nggak kelihatan mukanya. jadi orang Yo, kayak Om Nunung kayaknya nih modelnya tidur ya. orang baik di Nyimak dia. depan manusia itu ribet gitu, Kak. Kalau kamu ingin baik di depan orang ribet, ribet, ruwet, ikilah yang ikilah, wah itu kan. Wah, coba. Tapi kowe baik di depan Allah, wes, simple ya, rak karuan, Kak. Bener. Gitu. Koler JBB. Nggak Ya, banyak ibaratnya protokoler. kayak cerita itu loh, wong nggo keledai itu loh, Kak. Ya toh. Oh iya si Ano apa namanya Nasrudin Bib. Bawa keledai, wah, Salah lagi. Oh, ini. Ya saya kan, anaknya dituntun keledainya dituntun bawa bekal saya disalahke gitu. Akhirnya dia numpak keledai juga disalahke meneh kan. Akhirnya dipanggul bekali keledai Radiano salah meneh. Salah meneh. Depending on people watch gitu loh. Nah, itu dia. ya, gitu kan. Jadi intinya tuh gini loh, Kak. Jadi kalau kamu mau menjadi baik di depan Allah, itu begitu gampangnya gitu. Nggak perlu syarat yang neko-neko gitu, paham nggak? Tapi nek kue mau apik bagi manusia, ribet deh minta ampun ya. Bener, Bib. Kue jahat, orang apa toh? Anak Semarang ra mampir, itu nek jahat, gitu. Ya kan? Hmm. Gara-gara ora cocok karo karepe iku lho, Kak. Hah? Hah? Gitu loh. Ngopi sek, ngopi sek, ngopi sek. Lah yo ngopi toh, Kak. Iki ngopi yo. Hmm? Kopi ku apik kan. Nah, ya, baik bagi orang itu tidak makanya sebenarnya lillahi ta'ala itu kan dalam konteks itu mempermudah gitu loh Kak. Ya udah daripada kamu ribet dalam hidup itu ya lillahi ta'ala ikuti anunya Tuhan gitu. Karena itu mempermudah. Tapi orang jadi ribet juga gitu. Karena memang pola manusia itu suka ribet gitu. Hah? Seperti itu ya. Jadi nah mutakin fi ilmilah dalam pengetahuan Tuhan. Jadi udahlah kita tuh tapi juga ada kelemahannya begini Kak. Kelemahannya itu begini, Kak. Jadi kembali lagi ke orangnya ya. Kelemahannya jadi begini, "Oh, aku ora urusan karo kowe, sing penting gue Allah." Itu juga kadang bisa menjadi sebuah apa ya? Sebuah yang nggak benar juga gitu, Kak. Iya. Misalkan kamu dinasehati sama saya baik-baik gitu, ya kan? Karena loro hati atau apa begitu, terus kamu ngapa? Kepahitan. Pahit gitu, terus kamu bilang, "Oh, ora usah, anu sing penting gue Allah." Loh, gue Allah ini loh sing repot itu. Ya. Gara-gara kamu sakit hati ngomongnya begitu gitu kan? Problemnya kan ngono, Kak. Hmm? Oke, ya. Utawi maknane mutakin iku ana telung werna. Jadi maknanya mutakin itu ada tiga makna. Jadi makna mutakin itu ada tiga. Swiji mutakin maknane ngedoi sirik lan ngedoi dosa kang dadi sebabe langgeng ing dalam neraka. Ya. Jadi yang pertama itu mutakin itu artinya apa gitu. Menjauhkan dari kemusyrikan ya toh dan dosa gitu. Intinya yang pertama itu. Jadi memaknai mutakin yang pertama itu menjauhi dosa dan kemusyrikan gitu loh Kak. Ya. Yang kedua, kepindo maknane mutakin iku ngedoi maksiat kabeh lan nglakoni taat, ya, dohir lan batin. Ada lagi yang diartikan apa namanya apa menjauhi maksiat semuanya dan menjalankan ketaatan itu gitu. Ya, yang ketiga maknane mutakin iku bersih bersih ati lan siri saking barang kang dadi angingoaken ing Allah ngalekaken ing Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita yang terakhir itu yang agak berat, Kak. Jadi kita membersihkan batin kita ya. Jadi saya terangkan begini, sir itu tahu enggak? Sir itu ngerti enggak, Kak? Maksudnya, Kak?
Sir, apa Sir. namanya? Yo, sir, Gini, kretek hati. bukan. Apa Jadi loh? gini, saya tak terangin saya. Nek kamu melihat sebuah objek gitu, ya, misalkan mobil, Yo, ya, itu kan kamu memiliki titik fokus itu yang paling diperhatikan olehmu. Paham enggak? Misal kamu lihat mobil, gitu. Mobil. Misalkan kamu lihat mobil apa Lamborghini misalnya. Nah, ketika kamu lihat mobil Lamborghini itu kan ada bagian saat melihat itu yang mata kamu tuh tertuju di situ gitu loh. Maksud enggak? Oke? Ngerti yo, maksud? ngerti-ngerti. Kowe ndelok ke cah wedok ya ngono. Mesti ada bagian yang menjadi fokus Klik, kamu. yang klik, Ah, gitu. Oke. point POV, Bib, bahasa kerennya, Bib. POV, point of Of view. view. Nah, band modern dikit po gitu loh. Point of view-nya. Iya. Oke. Oke. Ngerti ya? Hmm. Nah, lalu dalam sebuah hadis itu kan dikatakan begini, Pak. Allah Subhanahu wa taala itu tidak melihat tubuhmu, tidak melihat rupamu, tapi melihat hatimu. Nah, ini loh sekarang. Hmm. Nah, Allah melihat hati manusia itu ada POP-nya itu, Kak. Hmm? Bagian yang menarik dari dirinya. Nah, itu POP-nya itu. Lah itulah rahasia gitu loh, Kak. Itulah rahasia sebenarnya, Kak. Hmm? Karena dibilang rahasia yang tahu hanya Allah, tapi Allah itu selalu melihat hati kita. Lah, di sini ada sirnya itu loh. Ibaratnya dibersihkan, POP-nya itu dibersihkan itu loh, Kak. Point of view-nya Hmm. itu loh. Maksud enggak? Masuk, masuk, masuk. Jadi ketika saya itu kalau lihat kamu itu, dilihat kamu itu kamu suka lihat hidung saya misalnya begitu Hmm. kan. Sebagai POP-nya itu, gitu kan. Maka Hmm. setiap kali aku bertemu kamu itu usahakan hidungku itu cakep gitu loh. Paham enggak? Kayak susuk aja. Hmm? Masuk, masuk. Nah, kowe seperti itulah kira-kira di depan Allah Subhanahu wa taala POP-mu itu sebenarnya kayak gitu loh kan. Dan itu rahasia masalahnya, Bib. Lah yo, tapi kan kita makanya rahasia kamu itu harus batin kamu itu jangan sampai terlintas hal buruk gitu loh. Iya, Paham enggak? iya, 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 paham, Bib. Ini ini dalam ini Mbak Habib. Dalam kita ngobrol sama Om Anang itu tadi prakteknya bukan 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 anu Bib. Prakteknya medeni ini Bib. Memang teori ini wis medeni cuma prakteknya yo. Duh, point of view, jare Raka itu POP, point of view-nya Iya, itu. iya Iya. betul betul. Jadi Betul tuh Mbak. ibaratnya kita itu gini loh. Kita itu misalnya ya, kita sebagai manusia itu sering misalkan dilihat kalian gitu ya. Dilihat kalian itu kan ada POP-nya wajah misalnya gitu. Gitu. Nah, usahakan wajah yang jadi POP itu kita bersihkan gitu loh, Kak. Paham nggak? Sisiran ibaratnya gitu. Lah, Allah Subhanahu wa taala itu ya melihat hati kita lah, POP-nya itu ya kudu resik gitu loh, Kak. Paham nggak? Iya, iya, benar, Bib. Hmm? Nah, itu level yang ketiga itu susahnya di situ, Kak. Lah, kata Kesulian Darat, iki lan iki iyo iki lah lan yo ikulah takwa kang hakiki, itulah takwa yang sejati kata Kesulian Darat. Menjaga POP-nya itu, Kak. Jadi buat orang 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 apa namanya? Orang yang ahlilah itu POP-nya itu selalu didelok itu loh, Kak. Kok tadi apa POP wae gor-gor kowe iki TikTok kowe iki pinter. Oh, lo kan band Betul. modern gue itu. The point of view-nya itu kan. Iya, iya, itu kan jadi enak toh. Ono, ono kata-kata, kosakata anyar gitu. Dor wis ngerti nang nang TikTok yo ono POP POP Yo, tahu. iya, toh. Sing band viral gitu. Hmm. Sehat Om Jul? Alhamdulillah, Be. Alhamdulillah, alhamdulillah. Aman, aman. POP Jam ya. berapa sih itu? Jam berapa sih Om Jul? Iya, lebih cepat 1 jam lah, Jok. Bukan 2 jam ya? 23.13. 23.13. Oh 1 jam ya. Yo, Jadi begitu. aman, Boleh Be. cemilan. Lanjut, lanjut. Lanjut, Boleh lanjut, cemilan aman. saya. POV, POV. Paten, paten. Nyambung tuh Mbak Habib. Jadi intinya itu kata Kesulian ini. Lan kaping telu maknane mutakin iku bersihi ini lansiri. Jadi membersihkan hati dan rahasia kita, ya toh. Barang yang membuat kita lupa kepada Allah. Wah itu, kan? Kolaken, anungkolaken, melalaikan, menyibukkan kita dari selain Allah. Jadi dosa sampai
Kang hati kita tuh sampai kapan ono liyane gitu loh. Nah, iya kuwi. Itu sing medeni Mbak Habib, itu sing medeni karena makna la itu kan di situ Mbak Habib. Makane misalkan kaya Misalkan. awak misalnya kowe awakmu ki arep muni nglaleke PUP kangelan. Iya, Pajak. iya, 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 iya. Urusane pajak ki lho, gara-garane urusane mbek KPK barang ngono. Wes hmm? Tadi lagi kita bahas sama Om Jul juga itu, sampai ke situ juga tuh. Orang saya tak tanya, semakin banyak dunia itu, makanya semakin banyak PUP kita semakin kotor gitu. Iya bener, Bib. Banyak Hmm? splatteran, Bib. Ngomong ngono ki saya tak takon Kak. Yuk, jadi ini jadi tahu. Barusan itu katanya oh, komite haji mlebu nang NU kan gitu kan. Ya, modar lagi. Kalit bahasa lama ya entuk kabeh kita golongan anu entuk kabeh itu Beb kita Beb. Dibagi bancaan niku. Engko durung sing Muhammadiyah barang kita entuk kabeh kita ya Mbak Beb. Ora gini loh. Lah wong ki aku bayangke kowe nek wong-wong sing kumpul duit-duit ngono. Dana PUP haji ini itu kan yo kan nggih. Paling akeh iku. Nunut urip lah ngono kuwi lah yo PUP ini kan anu enggak. jadi isin kabeh hawane benderane mek tak doke wae isin apa Beb. Benderane Yes, yes. Nah iya, benderane ra salah salah kelakuane. ngerti enggak? Enggak. Jadi di dunia itu kan kita itu kadang apa ya? Yo makane lah PUP ini kuwi diresikilah. Seperti itu. Hmm? Itu takwa yang sedang Iya. kata Kiai Soleh takwa sing hakiki. Jadi membuang nek. Jadi pertama itu ya hanya sekedar apa akidah lah ya. Hmm. Jadi tidak. Yang kedua Allah menjauhi larangan Allah itu yang biasalah disebut di khutbah Jum'ah gitu. Nah, yang ketiga ini yang agak susah itu bersihi hati ini hati kita dibersihkan ya. Maka saran saya Kak buatmu Kak Yo, sering-sering istighfar gitu. Sering-sering sholat taubat gitu Kak. iya, Bib. Ini nasihat juga kalau awakmu gitu. Sholat-sholat taubat, istighfar gitu. Yes. Hmm. Ngono Kak. Ya. Ini caranya bersih-bersih ke hati ini ngono kuwi. Nek sing PUP gede-gede lah yo ngandani kangelan ini. Yes, clear? Clear. Clear. Utawi iki ayat mengkono marang telung perkara kabeh tegese stune iki kitab dadi sebab anuduhaken marang manungsa kabeh bisa ngedoi syirik lan ngedoi maksiat lan nglakoni perintah lan bisa ninggal masih Allah. Wah iki sing paling jungkung marang yen iku menungso fil azal kepesti bakal dadi saadah. Allah Ta'ala Fadzakir bil Quran mayyakhof wa'id gitu ya. Fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin gitu ya. Maka ingatkanlah dengan Al-Quran bagi orang yang takut akan janji ya. Dan sesungguhnya peringatan ini memberi manfaat kepada orang yang beriman. Jadi, sekali lagi nasihat yang diberikan oleh Mbak Soleh Darat itu hanya berguna bagi orang yang beriman gitu loh Kak. Nek ora iman ora mampu ngono lho Kak. Jadi wong iman tok sing nurut karo Quran kuwi Kak. Sebab wong iman kuwi akale sempurna Kak. Hmm? Nah, iki ayat tiga hal itu tadi ya, tiga hal tadi takwa takut tadi tadi itu yang menjadi sebab ya manusia bisa menjauhi syirik. Kita tuh usahakan jangan sampai jatuh ke dalam kemusyrikan ya. Berikan. Emang Dua ngeri Om mereka. ya, Ngeri nih, mah. Ngeri. ya. Yang keempat, menjalankan perintahnya. Yang ketiga, meninggal sesuatu selain Allah. Wah, itu paling berat. Hmm. Meninggal Nek sesuatu. Bibjen aja ngomongnya berat, apalagi gua ya.
Ya dari tadi kita gitu Om Rah. Jadi Bibsen berkali-kali ini berat, penting kita nih kayak dikamplengi terus dari tadi nih. Bibsen aja berat apalagi kita nih. Repot ini Om Jul. Mm-mm. Jadi direnung-renung di tengah malam ini, waduh tambah soak ini kita. Mm-mm. Jadi apa namanya? Ya tuh ini gua penting juga. Jadi takwa itu ada dua bagian. Itu kemarin itu kan mana ya? Oh, saat pulang sama anakku Abdurrahman itu kan, Hmm. ke Jogja itu kan, terus kita cerita sambil ngobrol itu tak ceritanya begini. Abdurrahman, ketahuilah gitu bahwa manusia itu, ini nasihat sama anak saya, manusia itu memiliki potensi berbuat baik kepadamu dan sekaligus juga berpotensi berbuat jahat kepadamu. Hmm. Pasti. Ya, ya saya bilang sama anak saya begini. Nah ini enak nih. Jadi manusia itu Abdurrahman berpotensi kepadamu berbuat baik, berbuat buruk kepadamu kan gitu. Manusia itu Hmm. semua. Nah, orang yang hebat itu apa? Bisa amar ma'ruf nahi mungkar gitu katanya. Ya. Jadi pribadi itu wal takum minkum ummatu yad'una ilal khairi gitu ila akhirih gitu. Jadi jadilah kamu itu yang manusia itu apabila orang berbuat baik, melihat kamu itu dia hanya memiliki pilihan untuk berbuat baik gitu loh, Kak. Peluang dia untuk berbuat jahatnya itu hilang sendiri gitu loh, Kak. Nah, ini aneh nih. Aneh nih. Hmm? Ini kalau gitu. Ngeri, ini, Saya jadi terus gini. saya cerita nih. Bisa gitu ya. Gimana caranya orang ngelihat kita langsung ingin berbuat baik gitu. Wih, apa Kiki Bim? Iya, Ini caranya Bim? saya tanya dulu. Hmm. Sebenarnya tuh kamu tahu Rasul nggak? Enggak. Apa ada orang di depan Rasul tuh ngacungi pisau begini, Kak? Oh, nggak ada. Hmm. Ya, Hmm? ya, Jadi itu hanya bisa ngomong gini loh. Oh, Muhammad tak bunuh begini begini. Itu di belakang, Kak. Bisa ngomong. Ya. Setelah di ya, itu nggak bisa gitu loh. ya. Ngelemprak, Beb. Nggak bisa, Beb. Masa enggak? Iya, Masuk. iya. Itu kan Nabi Bim. Pikir aku gitu. Bim. Lu bawa pistol aja. Ini saya ceritakan pribadi Rasul itu ya. Pribadi Rasul itu, Kak. Pribadi Rasul itu kan orang itu bisa begini. Oh, nanti tak bunuh, nanti tak tutup, macam-macam. Itulah di belakang, Kak. Hmm? Hmm. Tapi begitu mereka tatap muka gitu, nggak ada itu. Yang ada hanya ya Rasul, ya gitu kan. Jiper langsung ya. Bukan jiper apa ya. Jadi ibaratnya gini loh. Dulu. Bunuh. Lah, orang kayak gini yang perintah yang salah gitu loh. Ibaratnya gitu loh. Iya, Ah, iya, iya. kalau Iya, iya, misalkan iya. orang mau misalkan misalkan saya Raka nyuruh orang bunuh saya gitu. Begitu orang lihat saya tuh, oh memang pantas dibunuh gitu loh. Paham enggak? Iya, 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 iya. Hmm. Lah kalau Rasul itu kan ada sahabat gitu kan. Di rapat tuh. Nah, Ini gini. Muhammad sedang di Ka'bah itu, kita jatuhin batu dari atasnya, ngomongin ngono kuwi gitu loh. Tapi di depannya nggak bisa. Loh, sing ngongkon sing kleru gitu loh. Paham Iya, nggak? kaya ngene apike kok malah kon ngene edan iku sing ngongkon ngono kan ngono. Ah, iya. Padahal kuwi wis dibayari kuwi. Lah iya. Hmm? Loh, maksud enggak kan? Jadi masuk. kan Rasul itu gitu ya. Yang ada itu apa? Berbuat baik. Potensi untuk berbuat buruknya hilang gitu loh. Paham enggak? Wah, Allahu Akbar. Dan coba orang lihat kamu, delok kayak duitmu. Tadi jadi masalah meneh. Loh, Rasul tuh makannya kan enggak pernah gitu. Sederhana dia gitu loh. Paham enggak? Hah? Oke, bisa mengerti enggak maksudnya konsepnya tadi? Ngerti Bim? It depend on our background Bim. Hmm. Jadi delok kayak kowe iki wong ngarep jahat wae Kak. Ngono. Iya Bim. Ajak dulu tayo Bim. Jadi Rasul itu kan sosoknya seperti itu, gitu. Jadi saya bilang jadilah pribadi yang apa? Ketika orang di hadapan kamu itu orang itu hanya memiliki potensi untuk berbuat baik saja apa kamu gitu. Nah minimal gitu ya, minimal untuk orang itu. Kalau dulu tuh misalnya gini loh,
kita di depan kiai gitu. Misalnya kamu itu pakai celana pendek gitu kan. Terus Hmm. sowan Mbah Kiai yuk gitu. Kamu secara otomatis itu, "Sik sebentar, tak pakai sarung dulu," gitu. Itu berarti kiai itu bisa sosok itu yang ada tuh berbuat baik loh Kak sebenarnya. Hmm? Ya enggak? Iya, iya, Bib, Bib, Bib. Oh, ojo ngene, aduh bahaya lewat. Wah, Oh. gitu loh. Paham enggak? Jadi Itu aura dan branding awareness-nya dapat ya, Bib ya. iya, Ah, biar keren, Bib. Aura and branding awareness-nya gitu loh. POP. POP-nya gitu loh. Hmm. Bisa nangkep nggak sih? Yuk, aku ngangkep loh. Jadi seperti itu gitu. Jadi orang tuh di depan kamu itu, jadi jangan kayak pengemis gitu loh Kak. Paham enggak? Pengemis itu orang lihat itu hanya adanya memberi gitu loh Kak. Paham enggak? Hmm. Ah, POP-nya jelek itu. Hmm. Hmm? Jadi piye carane wong roh kowe iki kowe dikai gawean ngono lho Kak. Jadi menungso nek iso wong kuwi nang ngarepmu kuwi potensi jahatnya padam, potensi baiknya muncul. Nah, saya bilang sama Abdurrahman begini, caranya gimana? Oh, gampang. Nah, ini nih. Siji, kowe nek tumindak kuwi, ya toh, kowe nek tumindak kuwi, bener kuwi terapno nang awakmu, aja terapno nang wong liya. That's the point, Bib. Paham enggak? Jadi tegakkan kebenaran itu pada dirimu sendiri. Oh, yes, gitu. Ojo menegakkan kebenaran itu pada orang lain gitu loh Kak. Dua, Ya saya paham rak kowe. paham tenan ya. Misalnya gini, kasih contoh biar kamu paham. Rasul itu Rasul itu di di pidato yang terakhir itu gitu ya. Itu termasuk hadis yang terakhir Kak. Ada cerita sahabat Ukasah itu loh Kak. Ngerti tidak? Yohan, Lu coba kata, kan cerita sahabat Ukasah Yohan. Hmm? lu kasah. Cerita Rasul dan sahabat Ukasah itu. Oke, ini loh. Nah, ini loh. Nah, ini nama Ukasah gini ya. Demi ibu engkau ini terus gitu kan. Dia menuntut balas itu loh. Paham nggak? Hmm. Yo. Terus kemudian Rasul nyuruh kepada Bilal itu. Ya toh, suruh ngambil pecut ya toh, cemeti itu kan. Ya itu, paham nggak? Nah, itu terus gitu loh. Paham nggak? Nah, ya kan? Tuh. Nah, dan itu anu Kak, cerita ini Kak, itu kan begini toh, ya kan? Ya toh, tuh, ya kan? Nah, Bilal tuh sampai itu kan, bahkan Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain tuh sedia menerima pembalasan pengganti gitu, paham enggak? Nah, Iya, nah, Rasul tuh begini loh Kak, Rasul itu di situ tuh Rasul tuh menegakkan kebenaran tuh pada dirinya tuh setegaknya itu loh Kak. Hmm? Paham enggak? Poinnya itu Kak. Hmm? Lagi cok. Oke ya, ngerti Kak, Mas Kak? iya, paham, Bib. Jadi ketika itu Rasul itu ukasah itu menuntut haknya itu Rasul tuh diewangi wong dia gak gelem gitu loh Kak. Paham enggak? Iya, Hah? Hmm? Jadi Rasul tuh selalu berpikir untuk orang lain itu dia seperti itu. Jadi ketika kamu bisa menegakkan kebenaran pada dirimu, maka kamu itu bisa berbuat baik sama orang lain gitu loh Kak. iya, Hmm? Kamu mau mengerti orang lain itu loh. Paham enggak? Itu satu Kak. Jadi tegakkan kebenaran pada dirimu sendiri gitu. Nah kita akan enggak gitu. Ya kan? Hmm? nyuruh orang aja berbuat benar, Bib. Mm-mm. Jadi seperti itu gitu. Nah, yang kedua Kak, biar kamu itu orang itu berbuat baik sama kamu, tidak buruknya tidak muncul itu, ya. Lakukan segala sesuatu itu tidak bertentangan dengan syariat maupun hukum, Kak. Pasti. Gitu loh, paham nggak? Hmm. Jadi kalau kamu itu melakukan sesuatu kok tidak melanggar hukum, gitu, katakanlah begitu, orang itu akan berbuat baik sama kamu, Kak. Wes, dua itu Kak syaratnya, Kak. Sama pas banget, Bib. Hmm? Jadi kalau you punya janji gitu ya, tegakkan itu pada dirimu gitu loh, Kak. Paham nggak? Ya, Bib. Orang akan berbuat baik sama kamu gitu loh, paham nggak? Hmm? Biar terbranding juga kitanya, Bib. Seperti itu. Oke, seperti itu ya.
Gas, Bib, gas. Lanjut. Nah, terus gini Kak, pertanyaannya begini. Perintah Tuhan itu ada dua kan sebenarnya, larangan sama perintah gitu. Perintah itu sendiri Hmm. sama larangan gitu. Nah, biasanya Kak, orang itu lebih condong memperhatikan perintahnya, dia tidak memperhatikan larangannya Kak. Hmm, iya. Jadi kalau Imam Ghazali itu kasih contoh begini Kak, kayak orang datang ke pasien gitu ya, pasien gitu, apa datang pasien datang ke seorang dokter gitu, lalu ditanya keluhannya apa? Oh begini 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 gitu. Lalu oh kamu itu sakit mah misalnya, gitu, kronis atau apa gitu ya. Ini obatnya diminum, berarti perintahnya adalah minum obat, ya kan? Tapi dokter tuh kan, tapi jangan sampai makan terlambat. Jadi makan terlambat itu adalah larangan, oke? Iya, benar. Nah, kalau dia minum obat, larangannya juga dijalankan. Akhirnya apa? Mari nggak? Hmm. Iya, 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 iya. Paham nggak? Hmm? Hah? Mari nggak? Enggak. Nggak. Tapi seandainya nih, obatnya, oh obatnya nggak ada. Berarti nggak disuruh minum obat, toh. Tapi dokternya ngomong, jangan sampai kamu makan terlambat ya, gitu. Jadi larangan makan terlambat ini dihindari, Kak. Akhirnya dia Hmm. makannya teratur, gitu. Kira-kira mahnya sembuh nggak? Kemungkinan sembuh. Dia sembuh. Nah, seperti itulah kata Al-Ghazali. Perintah Tuhan itu ada perintahnya, ada larangannya. Lah orang Hmm. itu sama minum obatnya dia tidak sadar larangannya ini kak. Larangannya. Ditabrak sisan. Benar juga, Bib. Logik nih, Bib. Maka Imam Parah ya, Bib, Ghazali, yo. Imam Ghazali dalam kitab Minhajul Abidin mengatakan begini, bagi orang awam itu sebenarnya lebih manfaat meninggalkan larangan daripada menjalankan perintah kak. Hmm? Ulangi, Bib. Jadi bagi orang awam itu, kata Imam Ghazali, meninggalkan larangan itu lebih bermanfaat daripada menjalankan perintahnya. Bagi orang awam ya. Nah, larangan yang paling besar itu apa sih? Larangan yang paling fundamental dalam Islam itu apa? Menyia-nyiakan waktu, Kak. Dilarang keras gitu. Larangan keras itu menyia-nyiakan waktu, Kak. Misalkan kamu, jangan sampai aku tuh nyanyiakan waktu deh hari ini. Kamu sibukkan dengan baca buku gitu. Selesai. Jangan sampai saya menyanyiakan waktu ngerjain tugas gitu loh, Kak. Paham enggak? Itu akan jadi baik gitu. Paham enggak? Wah, jangan sampai aku Ya, menyanyiakan waktu tak sholat gitu. Karena semua maksiat itu intinya itu menyanyiakan waktu kan. Main gaple, judi, ah, menyanyiakan waktu. betul Oke? dicetoin toh, menyanyiakannya loh. Lah, Ake aku menyanyiakan waktunya yo. lah iya kui. Gitu loh. Hmm? Maka dalam hadis qudsi itu dibilang gini, yu'dini ibnu Adam. Ya subul dahar, anak biadil amr, uqallibul laila wan nahar. Anak Adam itu menyakiti aku kata. Dia menyia-nyiakan waktu. Akulah waktu. Di tanganku perkara gitu ya. Yang membolak-balikkan malam jadi siang gitu loh Kak. Paham enggak? Jadi Allah Subhanahu wa taala itu mengkritik manusia itu larangan yang paling fundamental itu menyia-nyiakan waktu gitu. Semua orang maksiat itu intinya adalah satu, menyia-nyiakan waktu Kak. Mau dugem kayak mau mabuk kayak mau judi kayak wes. Hah? Hmm. Hah? Hmm? Nah, kalau orang awam tuh berpikir jangan sampai saya menyanyiakan waktu saja. Wah, piye jajan? Wah, wah ini tangi jam 5 tangi. Ah, jangan sampai saya menyanyiakan waktu tak melakukan baik sholat subuh. Kan gitu, Kak? Hah? Nanti dia diem lagi. Wah, kok nyanyiakan waktu baca Quran, ya toh? Hah? Ya, Ya mengisi kan? waktu terus dari bawaannya, Bib yo. Mengisi waktu terus hal-hal itu kan gitu intinya kan? Iya, Bib. Hmm? Hmm? Gitu. Kayak orang main dukun aja gitu, Kak. Kapan kalau orang berdukun tuh bilang gini, sampun Mbah Dukun sampun. Lah niki pantangane napa? Ya ono pantangane, Kak. Nek pantangane dilanggar, ya ora dadi, Hmm. Kak. Bener. Hmm? Maka kadang-kadang kita itu berpikir aku tuh sudah banyak menjalankan perintah Tuhan, kok rezekiku seret gitu. Jawabannya sederhana, Kak. Larangannya masih jalanin. Ngono itu. Terus, Jalan. Oh, pelarangan sih dijalanin. Nyanyi waktu gitu loh, Kak. Hah? wah, besok aku meeting pagi-pagi ya karo karo marketingku 100 orang tuh, 200 orang. Lah itu keren itu di situ. Ya. Oke. Jadi menjalankan perintah Tuhan, menjauhi larangan Tuhan itu satu paket gitu loh, Kak.
Iya. Nah, yang sering kali membuat orang itu menjalankan perintah Tuhan itu tidak powerful, itu gara-gara apa larangan Tuhan itu ya dijalani sekaligus gitu loh, Kak. Hmm? Menghambat penyakit mahnya jadi sembuh. Gitu loh, Kak. Hah? Hmm? Jadi larangan itu juga yang bisa menghijab kita Hmm. Makanya kan kalau kamu mau yang mau sering kali membuat orang jatuh itu kan bukan hal-hal besar, Kak. Hal-hal kecil, Kak. Maksudnya kalau kamu jalan itu tidak ada orang tersandung portal itu nggak ada, Kak. Ya? nggak ada, Bib. Nah, tapi kalau kesandung batu itu bisa, Kak. Iya. Gitu loh. Jadi hal yang kecil itu, yang dianggap kecil itu ya yang seringkali membuat kita jatuh gitu, Kak. Kira-kira gitulah, ya. Itu terkait dengan manusia itu harus bisa meninggalkan kemusyrikan, kemudian menjalankan perintah, menjauhi larangan, dan meninggalkan sesuatu selain Allah gitu. Berarti di situ. Hmm? Oke. Mongko kang awal takwa awam lan kapitu takwane akhos lan kaping telu takwane akhos hul khawas. Jadi takwa yang pertama ya takwanya orang awam gitu ya. Dia hanya tidak musyrik, beriman kepada Allah gitu toh. Tanpa menjalankan perintah, tanpa menjauhi larangan gitu loh, gak paham enggak? Nah, lalu naik lagi levelnya menjauhi larangan, menjauhi apa? Menjalankan perintah, menjauhi larangan. Kamu sudah masuk ke level host, orang khusus gitu loh, Kak. Hmm? Nah, kalau kamu bisa meninggalkan sesuatu selain Allah, ya gue ini spesial of spesial gitu loh, Kak. Paham enggak? Khusus hawas al-hawas. Ya, akhosul khawas itu seperti itu. Gitu, Hmm. ya. Seperti itu. Nah, mongko takwane awam dadi awaleh Islam lan iman. Ya, takwanya orang awam tuh ya dia sebagai orang Islam gitu ya. Tapi dia perintah Tuhan sama larangan Tuhan masih belum diperhatikan gitu loh, Kak. Paham nggak? Lan takwane akhos dadi oleh yakin lan ihsan, jadi keyakinan ihsan dia merasa dilihat oleh Tuhan gitu ya. Perintahnya dijalankan, Ya, dijalankan, ditinggalkan gitu. Takwane akhosul khawas dadi oleh musyahda'ian. Nah, fana ya, jadi dia sudah lillahi ta'ala bener gitu loh, Kak. Jadi hati ini kira gampang loro hati gitu loh, Kak. Paham nggak? Habib. Nah, gitu. Oke, Aku yang di ketiga kayaknya, Bib. levelnya ya. Iya, pasti ya. Oke, saya kira itu dulu ya, ngaji kita ya. Maunya wes pokoknya Ya. tunggu tapi Amin. 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 tapi soal astagfirullahaladzim. Amin. Assalamualaikum Amin. Amin. warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Waalaikumsalam Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Matur nuwun Mbah Habib. Sama-sama. Assalamualaikum.